syukur marilah kita panjatkan kepada Allah bahwa pada malam hari ini kita bisa bermujalasah, kita bisa bermuwajahah, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan kita semuanya. Semoga kita bisa istiqomah untuk ittiba' sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka pembelajaran malam hari ini dengan doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 130 sampai nanti 132. Semoga nanti bisa bertambah lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiya nafsahu wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul adzim. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemarin pembahasan terakhir masih ingat membahas tentang apa? Tentang renovasi Ka'bah. Jadi Ka'bah yang dulu sudah dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang masih berupa pondasi, kemudian seiring dengan jalannya waktu maka Ka'bah direnovasi sampai sekarang masih berdiri tegak dengan luas kemarin 8 meter 45 senti lali. Jangan lupa guys, baru 2 minggu ya, habis libur tahun baru masuk lali malah. Iya, sudah 1 tahun ya, 2022 sampai 2023. Baik ibu-ibu sekalian, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu merupakan pokoknya para nabi atau orang tuanya para nabi dan rasul, khususnya 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, karena dari beliaulah lahir nabi-nabi Bani Israel. Kemudian di dalam ayat ini memberikan pengertian kepada kita sekalian bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah man safiha nafsah illa man safiha nafsah. Nabiullah Ibrahim itu bukanlah orang-orang yang membodohkan dirinya sendiri. Jadi asumsi orang-orang Yahudi, mereka menganggap bahwasanya agama yang saat itu mereka imani dan yakini pada masa Rasulullah itu hidup dianggap agama yang seperti disampaikan dan diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Padahal ayat ini membersihkan dari asumsi kalau Nabi Ibrahim itu mengajarkan kesyirikan, membodohkan diri. Yang dimaksud itu adalah mencampur adukkan antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan syirik. Itu artinya membodohkan diri sendiri, man safiha nafsah. Jadi kalau ada orang ngerti kalau ibadah sudah menunaikan ibadah sholat, kemudian kemarin saya contohkan beribadah sholat, kemudian datang ke tempat para dukun, walaupun simbolnya mungkin kiai, tetapi mungkin kiai ala-ala dukun. Perso nggih, kiai ala-ala dukun nggih.
Jongiai, tapi medianya masih menggunakan media peralatan atau bantuan jin. Itu kiai ala-ala dukun. Jadi tidak jauh berbeda, hanya saja ada labelnya. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada permasalahan tertentu beliau mampu bermunajat kepada Allah sehingga ada ilham yang diturunkan dan diberikan kepadanya sehingga dia mampu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh seseorang. Ini mengenai asumsi orang-orang Yahudi yang pada saat itu hidup, sehingga ayat ini memberikan wacana tentang Nabi Ibrahim adalah imamnya para hunafa. Hunafa itu jamak dari kata-kata apa? Hanif ya. Hanif itu jamaknya adalah hunafa. Siapakah itu orang-orang yang hanif? Yaitu orang yang membebaskan diri dari semua sesembahan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanif. Hanifa, kalau di surat An-Nahl itu ada ya, akhir surat An-Nahl itu, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa fil akhirati laminas. Nah, nama saya banyak sekali disebut di Quran. Ya. Jadi itulah Nabi Ibrahim. Jadi orang yang hanif, orang yang membersihkan dirinya dari perilaku kemusyrikan, itu hanif. Kemudian ayat yang sama juga difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun inni wajjahtu wajhiya lilladzi faqaras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Termasuk mungkin bacaan iftitah wajjahtu wajhiya lilladzi faqaras samawati wal arda hanifan muslimau. Nah, itu hampir sama maknanya. Ketika mungkin kalau jenengan doa iftitahnya pakai wajjahtu wajhiya. Kalau wajjahtu wajhiya itu jalan hadisnya adalah riwayat Imam Muslim. Tapi kalau muttafaq alaih itu jalannya adalah Allahumma ba'id baini. Itu kalau muttafaq alaih. Tapi kalau Imam Muslim ada dua, yaitu bisa jadi Allahumma ba'id baini, bisa jadi wajjahtu wajhiya. Kalaupun toh misalnya disambung dari kabiro, kalimat kabiro walhamdulillahi katsira, itu adalah bacaan takbir sempurna. Jadi bacaan takbir kan tidak hanya Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu adalah bacaan takbir sempurna. Baru masuk iftitahnya wajjahtu wajhiya, atau kalau para ulama mengatakan ini wajjahtu wajhiya dan seterusnya. Itu adalah mengenai sifat Nabi Ibrahim alaihis salam. Kemudian ayat yang lain, wa idz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bari'um mimma ta'budun. Beliau juga mengatakan kepada orang tuanya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab atas apa yang kalian sembah, ilal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim itu lahir dari orang yang beriman apa tidak? Nabi Ibrahim lahir dari keluarga beriman apa tidak? Jelas tidak, karena Azar adalah pembuat patung berhala. Karena Azarlah orang yang memasang patung kepada Raja Namrud. Sehingga paling tidak bapaknya Ibrahim itu adalah lebih tinggi dari derajatnya patung berhala yang dibuat.
Wong patungi wae disembah, berarti pembuat patung lebih hebat dari patungnya, kan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum Nabi Ibrahim diingatkan oleh Allah, beliau mengatakan wa ma kana istighfar Ibrahim, ini firman Allah gitu. Wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iya. Jadi sebelum Nabi Ibrahim itu diturunkan dan diberikan oleh Allah berupa suhuf. Berapa suhufnya Ibrahim? Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Suhufnya Nabi Ibrahim ada 10. Jadi Adam punya 20 suhuf. Kemudian Nabi Sis, ya Nabi Sis itu ada 10 suhuf. Nabi Ibrahim 10 suhuf. Nabi Musa 50. Jadi Nabi Musa itu memang betul-betul Nabi yang paling tantangnya berat, karena dia menghadapi langsung Bani Israel sehingga suhufnya 50. Kemudian wakilah ada yang mengatakan 30. Kemudian juga diberikan kitab, tahu sudah ada kitab sucinya ditambah dengan suhufnya, yaitu Ibrahim Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim juga diberikan suhuf oleh Allah untuk memperjelas posisi beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Sebelum itu Nabi Ibrahim masih memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Jadi kalimat istighfar seorang anak kepada orang tua, walaupun sudah beda akidah, itu ketika masih hidup di dunia, maka dia masih diperkenankan menyampaikan permohonan ampun sebelum dia, mohon maaf bukan sebelum dia meninggal, sebelum dia tahu kalau itu dilarang. Nek wes ngerti dilarang ya jangan dimohonkan ampun, tidak bisa. Memohonkan ampun tidak boleh, tetapi masih boleh berbakti, bukan berdoa. Gitu. Kok selenco terus? Jadi tugas seorang anak kepada orang tua seumpama akidahnya itu berbeda, yang pertama tetap berbakti, tidak boleh tidak. Ya, sembari berbakti, mohon agar Allah menunjukkan hidayah. Kalau memohonkan ampun sudah tidak bisa lagi. Gitu, G. Karena yang bisa kita mohonkan ampun adalah yang sesama akidah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil. Jadi mohon ampun, ighfir, kalimat ampunan itu bisa kita panjatkan kepada Allah, kepada orang yang beriman yang sudah lebih dahulu mereka beriman dan mendahului dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini biasanya untuk mendoakan orang mati. Diperkenankannya kita mendoakan orang mati, dasarnya ini. Ini Al-Baqarah ya? Apa awal Al-Imran? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Saya lupa itu surat apa. Elengku sih Ali Imran gitu ya. Kalau misalnya nanti Al-Baqarah ya ada yang ingat. Al-Kasr. Waduh meni. Ya itulah al-insan makhlul kata wal kemejan gen. Jadi kalau salah ya wajar gitu ya. Iya, itu bukti ketaatan seorang anak kepada orang tuanya. Jadi walaupun orang tuanya itu beda akidah, kaumnya juga beda akidah, tetap masih berhubungan baik, masih dihargai dan dihormati. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini pelajaran bagi kita, seandainya di keluarga penjenengan, di keluarga saya itu macam-macam Bapak Ibu. Jadi orang tua saya ya orang NU Kluthuk Desa, gitu ya. Kemudian saya berdiri di antara keduanya, gitu ya. Adik saya pengurus Lazisnu Pusat Jakarta di PBNU lantai 5, ngurusi Lazis sampai sekarang. Jadi dia nang ngomah kuwi gelut masalah tahlil karo masalah yasinan. Ya biasa kan gitu ya. Ya inilah, jadi
Seumpama ada keluarga yang seperti itu, kita ambil pelajaran dari Ibrahim. Saling tetap menghargai satu sama lain. Tidak boleh kemudian dikatakan, oh kamu sesat, saya yang benar. Tidak boleh mengatakan demikian. Termasuk yang sering saya pesankan, jangan biasa membid'ahkan orang. Nanti malah kita sendiri yang terkena bid'ah. Kan begitu ya. Ya. Kemudian falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min. Ketika Nabi Ibrahim itu tahu kalau orang tua dan kaumnya itu adalah musuhnya Allah, maka tabarra'a. Apa tadi artinya barra'a? Membersihkan diri. Membersihkan diri, tidak ikut-ikutan ketika mereka itu diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim. Nabi Ibrahim itu terkenal dengan kelembutan hatinya. Jadi Nabi Ibrahim itu lembut sekali Bapak Ibu. Jadi santun, sopan. Ketika mengingat orang tuanya juga menggunakan kalimat yang sopan. Itu Nabi Ibrahim. Maka wajar kalau Nabi Ibrahim tadi dikatakan sebagai imamul hunafa, gitu ya. Jadi imam-imam para nabi, para rasul yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan sebagai Abul Anbiya, itu Nabi Ibrahim. Kalau Abul Bashar siapa? Ayo. Abul Bashar adalah Adam alaihis salam. Dieleng-eleng gitu ya. Kita sambil mereview ingat kita. Jadi Abul Bashar, bapaknya menungso itu Adam. Tetapi kalau Abul Anbiya, bapaknya para nabi adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Oke, sampai di sini bisa dipegang ya. Kemudian ayat lain yang semakna juga, yang mendukung dengan kalimat wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah adalah surat An-Nahl. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalimat yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan orang yang membodohkan dirinya sendiri disebut dengan kalimat hanif, atau melepaskan diri, barro'ah gitu ya. Barro'ah itu melepaskan diri atau membebaskan diri. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan jalan menuju perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjatuhkan dirinya kepada jalan-jalan kebatilan dan jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk, mohon maaf, yang paling besar dosanya itu adalah syirik. Maka surat Luqman mengatakan inna syirka la dzulmun. Dzulmun itu artinya apa toh? Zalim itu apa artinya? Zalim. Kalau di bahasa pesantren, zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim namanya. Sepatu go kupluan, zalim gitu ya. Kemudian peci go sandalan, itu zalim namanya. Kemudian perut diisi lebih banyak dari 3 atau mengalahkan salah satu dari 3. Perut kita isinya berapa, Bu? Perut kita isinya 3 hal. Apa saja? Yang pertama udara, yang kedua air, yang ketiga makanan. Kalau satu di antara 3 ini tertekan, maka dia mendolimi 2 yang lain. Itu namanya zalim. Maka khairul umuri ausatuha gitu ya. Sebaik-baik perkara itu ya di tengah. Maka konsep makan itu kan ada kaul mengatakan, Nabi katanya berhenti makan sebelum makan sebelum
makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang, ojo diwale. Aku nek jenengan makan sebelum lapar, berhenti setelah kenyang, kan begitu. Mutakoni pun dahar Mas, sampun kau nggih monggo dahar malih. Nggih, kula icipane gede-gede, ngicipi ning kuwabe diicipi. Itu namanya tidak makan sebelum lapar. Jadi Rasul itu kan makan sebelum lapar. Jadi kalau tidak lapar ya tidak makan. Maka Rasul itu sering digambarkan dalam hadis, Rasulullah itu sering mengganjal perutnya dengan batu. Soalnya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau ada sahabat ditamoni Rasulullah, senangnya bukan main. Sehingga anak-anak mereka, istri-istri mereka belum makan, Rasulullah sudah disuruh makan terlebih dahulu. Sehingga itu yang tidak disukai oleh Rasulullah. Kalau Rasul tidak mau makan, berarti Rasul menghilangkan pahala dari tuan rumah yang menyuguhkan dan memuliakan tamu. Hilang pahalanya kalau tidak dimakan. Nah, beda lagi dengan Nabi Ibrahim. Untung syariat kita itu tidak plek jiplek 100% syariat dari Ibrahim. Ibrahim itu punya syarat dari Allah, kalau makan harus ditemani tamu. Itu Nabi Ibrahim. Dalam kitab Nasihatul Ibad ada keterangan seperti itu. Bayangkan kalau itu diterapkan pada umat Rasulullah, seneng rak jenengan dari tamu. Pengen namu terus. Jadi orang kalau di rumah tidak boleh makan kecuali ditemani oleh tamu. Itu Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pernah hampir saja tidak makan seharian penuh karena golek tamu angele ra karuan. Cari orang untuk diajak datang ke rumahnya, suruh menemani makan angele ra karuan. Saiki gampang, siap menerima layanan tamu, akeh sing teko ngene panjenengan. Jadwal makan jam sekian, tinggal lihat aja. Oh, besok mau makan di rumahnya ini, namu di sini. Malah jenengan memberikan nilai manfaat bagi tuan rumah. Itu kalau misalnya syariatnya dipelke dengan perilakunya Ibrahim. Hanya saja alhamdulillah syariat agama Islam kita yang diwajibkan dan dimasukkan di dalam agama kita hanya satu, haji. Itu ya. Kemudian yang kedua, khitan. Khitan itu termasuk perilaku Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Wakila ada yang mengatakan khitannya Nabi Ibrahim umur 60 tahun. 60 tahun ya ora iso bayangke lah Mbah Muri, mbah jenengan gek sunat ki kira-kira pandangan kita seperti apa? Kecuali mu'alaf loh ya. Kalau mu'alaf wajar karena begitu dia mengucapkan kalimat syahadat maka dia harus dikhitan. Walaupun mungkin masuknya Islam umur 80 tahun harus langsung dikhitan. Saiki khitan ki apa namanya aman. Ada yang pakai kolong aja kok. Nek ibu tidak paham ya cara khitan ya. Ya. Ini mengenai Nabi Ibrahim. Kemudian keterangan ayat selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini ada keterangan yang unik. Bahwasanya ayat ini menurut Abu Aliyah dan Imam Qatadah mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Tadi sudah saya jelaskan. Orang-orang Yahudi itu kalau beribadah itu dibuat-buat Bapak Ibu. Sering saya sampaikan, wong Yahudi atau orang-orang musyrik Mekah ketika beribadah kepada Allah itu menganggap bahwasanya patung berhala adalah sarana ibadah mereka kepada Allah. Mereka tetap beribadah kepada Allah, tetapi memakai sarana berhala. Itu yang tidak dibenarkan. Dan itu turun-temurun. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyan, untuk mementahkan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang mengatakan ini kan ibadah dulu dari Nabi Ibrahim. Maka dikatakan Ibrahim bukanlah kelompok Yahudi, bukanlah kelompok Nasrani. Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi, juga bukan orang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Tetapi Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanifan musliman, lurus dan berserah diri.
Kemudian ayat selanjutnya, idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah berfirman kepadanya, aslim, tunduklah atau patuhlah. Qala aslamtu lirabbil alamin. Nabi Ibrahim mengatakan, aku berserah diri kepada Zat yang menciptakan alam semesta. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya mencoba untuk membedah ayat Allah menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu 7 hari. Ayatnya apa itu? Allah menciptakan langit dan bumi sab'a ayamin. Apa itu depannya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Itulah ayat itu yang ada sab'ata ayam. Ya, Allah menciptakan, Masya Allah, surat An-Nahl. Ayatnya saya lupa, suratnya An-Nahl. Ternyata Bapak Ibu 7 hari itu bukan 7 hari seperti asumsi saya. 1 harinya ternyata itu kurun waktunya 50.000 tahun. 1 harinya untuk penciptaan 1 sak langit. Maka tak pikir-pikir ada benarnya juga. Langit lapis 7, bumi lapis 7 diciptakan Allah dalam kurun waktu 7 hari. Kok cepat meni ya sabnya? Ternyata keterangannya di situ adalah 1 harinya itu sama saja dengan 50.000 tahun untuk menciptakan langit level 1. Langit level 2 50.000 tahun. Sehingga kalau 5 kali 7 berapa jumlahnya itu, Bu? 350.000 tahun. 350.000 tahun itu penciptaannya. Kemudian kenapa ada uslub yang mengatakan 1 tahun itu 365 hari? Saya lupa keterangannya, tapi di situ ada keterangannya. Ukuran 1 tahun. Inilah bukti kebesaran Allah. Akal saya tidak sampai, Bapak Ibu sekalian. Mbok nek jenengan akalnya nyandak ya ora ngerti ya, Bu. Saya mikir itu saja mesti tekan. Kok koyo ngopo 50.000 tahun itu proses pembuatan langit. Padahal wa idz qala syai'an kok ayat gitu. Yang apa kun fayakun itu apa? Akhirnya surat Yasin apa, Bapak Ibu? Apa? 2 ayat sebelum terakhirnya surat Yasin. Kok lali? Innama amruhu idza arada syai'an, gitu. Mbok yo dibantu. Aku wis tuwa dadi niki alalinan. Wa idza arada syai'an ayyaqula lahu. Iya, kalimat kun fayakun saja jalannya 50.000 tahun. Mikirku kun fayakun mak berdunduk ono gitu ya. Ternyata keterangannya sedemikian hebatnya. Yo kalau kita kun fayakunnya sekarang mungkin iya, langsung sakndek saknyet kan seperti itu. Itulah apa namanya keterbatasan akal manusia. Orangnya ada aku mikir kutkan semono. Kemudian ketika Allah meminta kepada Nabi Ibrahim aslim, katanya dari kata aslama yuslimu islam, terus fahuwa wadaka, ayo wadaka maslum atau muslim, wadaka maslumun, aslim artinya adalah tunduk, patuh. Jadi kata-kata salima yuslimu itu ya,
itu artinya orang-orang yang tunduk dan orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang itu sudah mengatakan Islam, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abduhu wa rasuluhu, kemudian wa ayatuhul qaha ila Maryam, gitu ya, wa ruhum minhu, kemudian selanjutnya adalah wan naru wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahul jannah makana yaf'alun, apapun yang mereka lakukan. Kurang lebihnya seperti Rawahul Abu Dawud. Ini Hasan Sahih hadisnya. Jadi orang yang sudah mengatakan dirinya itu bersaksi tidak Tuhan selain Allah, ilah, kata ilah itu memang multi tafsir ya Bapak Ibu. Kata ilahun itu ada yang mengatakan Tuhan. Padahal ilahun itu artinya adalah sesembahan. Sesembahan kan bukan berarti Tuhan, belum tidak harus Tuhan kan gitu ya. Jenengan menyembah patung berhala bukan berarti kemudian pasti patung jadi Tuhan, tetapi pasti jadi ilahnya, kan seperti itu. Itu kalau pemahaman saya, bukan pemahaman para guru-guru saya. Kalau guru-guru saya pemahamannya saya yakin lebih luas dan lebih sesuai. Bapak Ibu, ilah itu adalah sesembahan. Berarti ketika kita mengatakan la ilaha, tiada sesembahan illallah, atau tiada zat yang pantas disembah kecuali Allah. Kalau kita kemudian bersaksi Rasulullah itu adalah hamba dan utusan Allah, kita bersaksi Nabi Isa itu adalah hamba dan utusan Allah, kita meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah pertanda roh yang ditiupkan di perutnya Maryam, kita percaya kebenaran surga, kita percaya kebenaran neraka, maka Allah mengatakan adkhalahul, apapun yang kita amalkan, apapun yang kita lakukan, tentu yang baik bukan yang buruk. Nah, inilah kata-kata yang termaktub dalam kalimat aslama yuslimu, kan gitu. Maka ini kalau kita melihat hadis Arba'in Nawawi, hadis kedua, ketika Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki tua yang seperti pengemis, beliau bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Itu kalau kita lihat hadis yang ada di kitab Arba'in Nawawi, karangan Imam Nawawi, namanya Arba'in. Arba'in artinya 40, tetapi isinya hadisnya ada 42 hadis. Jadi kalimat Arba'in itu tidak arti angka paten, tetapi sebangsa, sejenis 40 hadis. Jadi bisa lebih, bisa kurang, dinisbatkan ke 40 hadis, sehingga jumlahnya ada 42 hadis. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk tunduk, wassabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub, kemudian beliau berwasiat. Wasiat tentang apa kira-kira ini Bapak Ibu? Tentang ketauhidan. Wasiat kepada keturunannya, bani, anak-anaknya, wa Yaqub. Siapa itu Nabi Yaqub? Nabi Yakub siapa? Cucunya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Yakub lahir dari Nabi Ishak. Jadi nama lengkapnya adalah Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azar. Kalau diteruskan, asosiasi bin Adam. Itu kalau misalnya disambung terus. Nah, jadi ketika dia itu sudah ditantu, tahu arti ditantu ya? Yang luar Jawa tahu arti ditantu? Ditanting. Nek cara mriki napa Bu ditantu itu? Disumpah. Disumpah oleh Allah. Ibrahim tunduk, kata Nabi Ibrahim, saya tunduk kepada zat yang menciptakan alam semesta. Ketundukannya diwariskan.
diwasiatkan kepada anak keturunannya, gitu loh. Sehingga anak-anak keturunannya banyak yang mengatakan ketika ditanya, ini ada sebentar. Nah, ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Jadi orang tua itu harus mau berwasiat mengenai akidah kepada anak keturunannya. Walaupun ayat ini tujuannya adalah untuk Nabi Ibrahim, tetapi mafhum mukhalafahnya kita tarik ke zaman sekarang. Ibrahim adalah orang tua. Dia berwasiat kepada anak keturunannya, kepada para cucu-cucunya untuk menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jarang Bu, Pak, saya juga jarang kok wasiat. Kadang itu kan orang itu takut Bu ya, nek wasiat iki biasanya wis nyedak-nyedaki mati. Mulakno kadang orang berwasiat itu asumsinya wasiat tentang harta benda, tetapi akidah juga perlu diwasiatkan. Bapak dulu melaksanakan atau mencari ilmu di pesantren. Nek wis duwe ilmu terus diamalke ning masyarakat. Ilmunya ilmu tentang akidah, ilmu tentang agama. Wis saiki sinang harus mengikuti jejaknya Bapak mondok misalnya. Itu wasiat ketauhidan. Ini yang masih muda sudah bersuami? Belum ya? Iya, masih mencari gitu ya. Iya, masih mencari suami kan begitu ya. Jangan pakai dipinang dengan bacaan basmalah ya. Iya, maaf. Ini ditutup soalnya. Giginya lagi sakit. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aniki. Ayat yang sama dengan kalimat aslamtu. Tadi aslamtu artinya apa? Tunduk. Itu semakna dengan surat Az-Zukhruf ayat 28, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid kalimat yang kekal pada keturunannya. Wawaso itu ya. Jadi kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat tentang ketuhanan disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada anak cucunya, dan kita mungkin termasuk keturunan Ibrahim dalam masalah akidah, ya juga agama dan seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada sebuah riwayat Imam Al-Quraisy mengatakan bahwasanya ada pendapat begini. Nabi Yakub itu adalah lahir setelah wafatnya Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan Imam Al-Qushairi. Tetapi pendapat Imam Al-Qushairi ini tentu tidak masuk akal apabila kita lihat konstruksi ayatnya. Konstruksi ayat ini kan wawasobiha, Nabi Ibrahim berwasiat tentang tauhid, banihi kepada anak wa Yakub, dan Yakub itu kira-kira ada orangnya enggak di situ? Aku wasiat karo sampian ya, karo putuku. Kira-kira cucunya sudah ada apa belum? Sudah ada di situ. Kalau kita melihat konstruksi kalimat ini, saya berwasiat kepada anakku, cucu-cucuku, berarti kan ada orangnya di situ. Sehingga pendapat Imam Al-Qushairi dikatakan pendapat yang ngawur gitu loh ya. Karena dia mengatakan jarak antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak itu 40 tahun. Nah 40 tahun ya jelas sudah wafat Nabi Ibrahim. Akan tetapi pendapat ini juga dibantah oleh Imam Al-Qurtubi. Nah, dibantah oleh Imam Al-Qurtubi, tidak akan mungkin jarak 40 tahun ayatnya berbunyi menggunakan wawu ataf.
bahwa ataf itu standarnya kan sama, anak dan cucu, berarti dua-duanya harus ada. Kalau tidak ada tidak bisa pakai wawu ataf, kecuali pakai kalimat ilah, gitu ya. Nek pakai kalimat ilah, kok Nabi Ibrahim wis ngerti se jenenge putune, kan tambah tidak masuk akal lagi, kan seperti itu. Sehingga ayat ini menurut Imam Al-Qurtubi sudah lahir seorang nabi namanya Yakub, walaupun mungkin belum diangkat sebagai seorang roh. Kita jeda sebentar ya. Tunjukkan kalau Nabi Ibrahim itu masih hidup ketika lahirnya Yakub, itu diperjelas dalam surat Hud ayat 71. Fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yakub. Ya. Jadi ini penjelas Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dan Sarah, yaitu lahirnya Ishak. Setelah Ishak lahirlah Yakub. Nah, ini bukan lahir dari rahimnya Sarah, tidak, tetapi lahir dari Nabi Ishak dan istrinya Nabi Ishak alaihi salam. Ini kemudian wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwah wal kitab. Selanjutnya, dan kami menganugerahkan Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub, keduanya diberikan nubuah, artinya apa? Derajat kenabian, wal kitab, dan juga diberikan kitab, Alkitab. Alkitab dalam arti tidak Alkitab seperti Al-Quran, seperti mungkin Taurat, Zabur, Injil, tetapi adalah panduan beribadah. Ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pemahaman atau sebuah cerita bahwasanya Nabi Ibrahim adalah orang yang mula-mula membangun Baitul Maqdis. Berdasarkan hadis Rasulullah, qultu ya Rasulullah, ini riwayat Abu Dzar, wahai Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awal, manakah masjid yang pertama kali itu dibangun? Rasul bersabda, qalal Masjidul Haram. Masjidil Haram adalah masjid pertama. Qultu ayyu summa ayyun? Qala Baitul Muqaddas. Qultu kam bainahuma arba'una sanah. Jadi Nabi Ibrahim itu membangun Masjidil Haram, kemudian membangun Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas, itu dengan rentang waktu 40. Kemudian ada orang mengatakan bahwasanya yang membangun Baitul Maqdis adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Pembangunan yang dilakukan Nabi Sulaiman bukan membangun dari awal, tetapi merenovasi dan memperluas wilayah Masjidil Aqsa. Nah, ini. Jadi kalau ada orang mengatakan bangun Nabi Sulaiman, betul, yang bangun Nabi Sulaiman, tetapi bukan pembangunan awal, hanya merenovasi dan memperluas. Selanjutnya, ya bani ya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Lanjutan daripada wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah, wahai anak keturunanku, sesungguhnya Allah memilihkan kalian agama yang benar atau agama ini, maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali beragama Islam. Ayat ini sama dengan surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalimat Islam itu yang harus kita pegang Bapak Ibu sekalian. Sehingga berbuat baik, menjalankan syariat selama kita hidup di dunia itu adalah menjadi sebuah tuntutan. Tetapi ada yang unik Bapak Ibu. Kalau tidak salah ini adalah hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis sahih. Hidup dan mati itu rahasia apa tidak Bapak Ibu? Rahasia. Husnul khotimah dengan su'ul khotimah itu ditentukan Allah apa tidak? Ayo. Su'ul khotimah dan husnul khotimah itu ditentukan oleh Allah apa tidak? Kok bingung? Sudah ditentukan oleh Allah. Kalian masih ingat tentang Barseso? Barseso, Kiai Barseso yang diuji oleh Allah dengan datangnya iblis. Kan sudah pernah saya ceritakan Pak? Masuk pesantren, di kalangan pesantren pasti pesantren yang salah loh ya, yang pakai kitab kuning. Barseso itu adalah ulama kiai yang tidak mau ibadahnya itu dikalahkan oleh orang lain, itu Barseso. Kemudian iblis menyamar sebagai santrinya dan beribadah, ibadahnya itu siang malam, sehingga Barseso itu kagum. Saking kagumnya dia tergerak pengen beribadah seperti santrinya. Kemudian santrinya dipanggil tole, nek coro boso apa namanya, rembang gitu ya, sarang itu ngundang itu cung atau le kan gitu. Kamu kok bisa beribadah seperti ini, rahasianya apa? Wah, yang jenenge setan, iblis dia pinter kan, wong tujuannya pengen menggoda Barseso kan begitu. Dia mengatakan begini, Pak Yai, saya beribadah seperti ini karena masa lalu saya. Lah masa lalu yang bagaimana? Wah, tidak perlu diceritakan Pak Yai. Kenapa saya sampai bisa seperti ini? Wah, you ceritake. Aku pengen beribadah seperti kamu. Wah, tidak mungkin Pak Yai bisa. You diceritake sik toh. Kenapa sebabnya bisa seperti ini? Dulu itu saya itu yo minum, yo berzina, main perempuan itu wong itu digol bal-balan misalnya. Main perempuan. Jangan mencuri, jangan membunuh. Oke, moli-moli dilakoni kabeh. Nah, saya itu sudah melakukan semua Pak Yai, sehingga ibadah saya bisa seperti ini. Barseso mikir, wah, kok dosa gede kabeh to nang sing kok lakoni. Ora ono sing cilik kok. Nah, ngenyang. Wah, sebenarnya ono to Pak Yai. Dosa yang saya lakukan itu ya besar semua. Tapi kalau Pak Yai pengen, saya tunjukkan yang lebih ringan. Loh, kira-kira apa? Pilih dua saja Pak Yai, mabuk apa berzina. Nah, dia mikir, wah berzina jangan, gue ngerti wong sak kampung ndak aku diarak, nanti saya dipermalukan di muka umum. Itu kok sing paling ringan ki minum minuman keras iki, tapi rada ringan iki. Mung aku tok sing ngrasake madorotnya, yang merasakan efek negatifnya. Ya sudah, kalau Pak Yai pengen, nanti saya tunjukkan di mana tempatnya. Wah, akhirnya cari waktu yang baik. Setan ngandani koncone kono gawe warung, sing ning kono engko dodol minum-minuman keras, sing dodol kudu sing ayu. Nah, hari yang ditentukan Barseso datang sama santri setannya tadi. Santri setan kan gitu ya. Santri tapi setan. Pak Yai, di sana tempatnya. Gimana? Yo apa ayo. Men aku iso ibadah sekhusyuk kamu. Tenang lho Pak Yai, berani. Datang ke sana. Wah, akhirnya cuma dikasih satu sloki. Ngerti sloki ya?
Ya. Sloki ini tutupe minuman keras ki sloki. Jangan bilang Pak Sloki kok pengalaman ya. Nah, jadi tutupnya itu anggur koleson cap orang tua gitu ya. Ya itu kan panjangnya segini. Koyok tutup Mbah Marjan. Marjan ini loh, sirup marjan kan ono tutup. Plastiknya itu yang diputar itu toh, segitu itu sloki. Sak gedene gelas sing nggo ngunjuk air zam-zam nalikane wong Bali haji atau umroh itu sloki. Nah, diminum. Mikir, maca bismillah ora ya. Minum minuman keras. Begitu dia minum, set, karena dia tidak pernah minum, akhirnya apa? Akalnya mulai tagoyur. Akalnya mulai fly, mabuk. Wah, delala sing dodol, bocahe wayune ra karuan. Ternyata santri sing ngejak ki ilang kabeh. Sing ngejak yo ilang, sing biasa jagongan kuwi ilang. Mung kari cah wedok siji kuwi bakul setan karo minuman setan kan gitu. Akhirnya karena dia sudah tidak kuat menahan mabuk, rasa mabuknya, dia melihat wanita yang cantik di depannya, wah, hasratnya bangkit. Di tempat itu juga dia melampiaskan nafsunya. Kemudian begitu dia sadar, si anak perempuan atau penjual setan tadi ya menangis. Wah, koyo-koyo wah, menanggung, Pak ya ini gimana? Saya ini kan belum punya suami, kok saya sudah dinodai begini, nanti kalau ketahuan orang bangun. Dia takut, saking takutnya di situ ada pisau. Yo setani barang sing nyiapke peso. Akhirnya apa? Daripada ada orang yang melihat, akhirnya dia ambil pisau, dia tikam perempuan itu, akhirnya mati. Kemudian dia kubur. Nah, kemudian dia pulang. Kira-kira berapa dosa besar yang dilakukan Bapak Ibu? Minum, berzina, membunuh. Gara-gara minuman. Akhirnya apa? Setan woro-woro. Membo-membo dadi wong tuane sing dodol minuman keras. Datang ke Pak Kiainya. Pak Kiai, kemarin kadusnya jenengan yang ada di warung anak saya. Minum ini habis jenengan minum, kok anak saya tidak pulang, anak saya di mana? Terus mulai bingung. Akhirnya si setan yang mimbo dadi wong tuh, padahal yo setan yang mati mau, sing dipateni. Yo setan siji kuwi, wong setan kan macam-macam ya. Ya ini. Akhirnya dia woro-woro, ini gara-gara Pak Kiai, anak saya jualan minuman keras sampai sekarang tidak pulang. Wah, berita itu akan menyebar. Akhirnya si setan menggerakkan setan-setan yang lain. Wis jadi masyarakat, jadi warga. Yuk diarak ya ini. Akhirnya Barseso ditangkap, dibawa ke warung. Wah, di sini tadi TKP-nya. Wah, akhirnya apa? Wah, setannya tadi mencoba untuk mencari. Wih, kok ono ambil batang neng kene. Wah, ini mesti ada bangkainya di sini. Dibuka, akhirnya ada jasad. Ya tadi setan yang mati. Oh, setan kok mati kan gitu ya. Ya ini. Akhirnya apa? Barseso yang dia figur seorang ulama besar yang beribadahnya itu sudah mengalahkan yang lain, akhirnya dirajam. Tahu dirajam ya? Dilempari batu sampai tapi tidak mati-mati. Dia menyesal, sangat menyesal atas perilakunya. Terus setane membo-membo jadi kiai, pakai sorban, baju putih datang. Takon, le kok uripmu ketoke nelongso meni, arep mati kok angele ra karu-karuan. Ki dosamu ki kaya ngopo sing kok lakoni? Cerita, Mbah, ngene Mbah, bla 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 bla. Kula mboten kuat, Mbah, pengen mati tapi kok ora mati-mati. Wah, akhirnya diajari tadi sing membo-membo dadi ya, lain nama kita ulo aja tenanan nggih. Oh, serius ini. Akhirnya apa Kiai ini tadi ngomong, pengen kamu meninggal dunia, pengen Yai ikuti yang saya ajarkan. Kamu pasti akan meninggal dunia. Nah, apa Pak Yai? Kau ucapkan kalimat la ilaha
tidak pakai sambungan illallah. Lu itu kan tidak sempurna loh, nek pengen mati ya turuti. Jarine wis ra kuat nandang loro. Ini yang dari luar Jawa tahu ya, bahasa nandang loro artinya apa? Merasakan sakit. Sudah tidak kuat menahan rasa sakit, pengen segera meninggal dunia. Karena pengen ya silakan. Akhirnya betul dia meninggal dunia dengan kalimat tauhid yang tidak Makanya jenengan kalau ada tetangganya sing duwe penyakit latah, kok digetak ngomong la ilah, sambunglah dengan kalimat jangan biarkan kalimat itu menjadi kalimat tidak mengakui Allah. Bukan ya ilah lo ya, itu malah ngawur menahan kui ya. Nah ya ilahi tidak masalah kan gitu ya. Termasuk mohon maaf, kadang saya itu kalau lihat tulisan koyok-koyoknya wongi pinter. Kalimat ilahun itu lamnya tasdid apa tidak? Tasdid ya itu la ilaha atau la ilaha. Nah ini di truk itu ada kalimat tulisannya pakai apa namanya, titipan ilahi, pakai lam double. Titipan ilahi, harusnya ilahi, itu bener. Tapi kalau kalimatnya titipan ilahi, ya titipan sapa kuwi? Wong terjemahkan titipan kecuali dia. Kan ilahi kan begitu toh? Kalimatnya kan jadi istisna, ilah. Nah, hati-hati. Jadi ketika menulis ilahun jangan pakai lam double. Ya, ini. Nah, ibu bapak sekalian, orang mati itu ditakdirkan oleh Allah. Hadisnya sahih. Saya bacakan. Innar rajula, sesungguhnya laki-laki layak malu bi amali ahli jannah, dia beriman sebagaimana amalnya orang yang ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehingga ada jarak antara dia dan surga illa ba'un au diraun, satu jengkal atau satu dirok, sakilan atau sak lengan jarak surga dengan dia. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi takdir menghendaki lain. Fayamalu bi amali alinar fayadkhuluha, maka kalau orang itu ditakdirkan jadi ahli neraka, maka di akhir hayatnya dia akan melakukan amal-amal orang ahli neraka. Demikian juga sebaliknya, orang yang biasa ngamal dan itu amal ahli neraka, ketika ditakdirkan Allah jadi ahli surga, maka menjelang kematiannya dia akan beramal sebagaimana amal ahli surga. Maka Rasul mengatakan kebiasaan orang menjelang meninggal dunia akan dibawa sampai malaikat mencabut nyawanya. Kebiasaan dia berzikir akan dibawa ketika malaikat mencabut nyawanya, lisannya biasa di dalam kitab Taqwa kan dijelaskan begini Bapak Ibu. Paling berat itu dua hal ketika ketika nyawa mau diambil. Nyawa kita itu kan jasad kita didatangi malaikat. Ketika malaikat itu datang dari arah kepala, maka kepala mengatakan kalau dia ahli ibadah, wahai malaikat, jangan engkau cabut roh si fulan ini dari kepala, karena kepala ini biasa bersujud kepada Allah. Kemudian dia datang dari arah kanan. Arah kanan tangan mengatakan bahwasanya wahai malaikat, jangan engkau cabut roh ini dari sebelah kanan, karena tangan kanan ini biasa bersedekah. Dari kiri juga sama, biasa membantu orang. Dari kaki juga sama, kaki biasa dibuat jalan untuk menuju jalan ke masjid dan lain sebagainya. Seluruh anggota badan ini ketika bersaksi kebaikannya kepada Allah, maka orang itu dicabut nyawanya itu dengan diiming-imingi. Nyawa akan keluar tidak dicabut tapi diiming-imingi. Tahu diiming-imingi ya? Ya, dia dipancing dengan tempatnya. Maka roh yang naik itu dari kaki.
kaki atau jasad yang ditinggalkan oleh roh itu akan kembali dingin. Maka orang mati itu dinginnya dari bawah, tidak dari atas. Sedangkan mata yang terbuka itu melihat jalannya roh menuju nirwana, menuju panggilan Allah. Itu kalau orang melihatnya biasa. Dia ada roh orang mati, matanya redup, dia melihat jalannya roh. Tapi ada juga orang mati matanya terbelalak. Ada orang mati mulutnya geget, giginya begini. Ada orang mati kakinya begini. Begini itu kira-kira simbol apa? Nahan rasa. Kamu itu kalau dipijit orang, loroki mesti sikile, neko kan begitu. Ada orang mati begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, orang mati disunahkan ketika kita takziah membuka bagian mukanya dilihat. Mani pura kira-kira. Pak, nanti tidak bisa tidur, nggak eling-elingan. Itu sunnah Rasul. Maka orang mati itu husnul khotimah dan su'ul khotimah itu paling tidak bisa dilihat dari pancaran wajah orang yang sudah mati. Kadang kono koyo wong turu, le nyaman ra koyo wong turu pules. Ada yang sambil tersenyum, ono sing betatut, ngerti betatut ya? Kalau wajahnya tegang, raine ditekuk, lambene dipucir. Itu betatut namanya. Jadi tegang, kaku. Nah, itu simbol-simbol orang yang sudah meninggal dunia. Jadi ini Bapak Ibu lihat, ketika orang umum, ketika roh mau dicabut, itu pertaruhannya di situ. Rebutan antara setan dan malaikat. Itu kenapa kalau kejenengan nazak nuntun bahasa Jawanya. Kalau ada orang anfal nazak sakratul maut, kan kita disunahkan atau diperintahkan untuk menuntun berzikir. Gimana nuntunnya? Telinga bagian kanan. Dan tolong kalau nuntun jangan semuanya. Di situ akal itu bingung dia. Mau ikuti siapa? Itu akal. Mau ikut setan apa mau ikut malaikat? Itu akal ketika nyawa itu mau diambil. Ojo takut kok sorti kok tau ngalami kok cerita gitu ya. Dan di situ keterangan, maka lisan yang biasa berzikir itu ketika dituntun itu akan mengikuti. Kalau tidak bisa kalimat man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah, ya cukup berzikir lafaz Allah. Enggak usah seru-seru. Ada ngono, ora dituntun malah ditangisi. Pelan Allah. Mungkin lisannya tidak bisa mengucapkan, tapi hatinya masih bisa berzikir. Kadang ada suara Anggaplah itu adalah kalimat zikir dengan menggunakan itu caranya menuntut orang anfal. Ojo royoan, nanti akal menjadi bingung siapa yang mau diikuti. Ya inilah. Jadi kalimat dalam ayat ini berpesan kepada kita jangan mati kecuali membawa agama Islam. Kenapa? Karena ketika Allah mentakdirkan orang itu mati husnul khotimah, maka dia akan ditunjukkan jalan ahli surga. Kalau Allah mentakdirkan orang itu su'ul khotimah, maka ditunjukkan jalan menuju neraka. Maka kan kadang ada orang unik Bu ya. Biasanya orang resik-resik, omai diresiki, disaponi. Biasanya tidak pernah ngambah masjid dan sregep mangkating masjid. Biasanya orang tahu bantu bojone resik-resik, nyetrika, nyapu. Wah, nyetrika sregepe ra karo-karuan. Ingat, bisa jadi itu adalah pertanda. Bahasa orang Jawa nglimpe. Tahu nglimpe ya? Nglimpe itu bahasa Indonesia apa ya? Nglimpe itu apa? Pak, bahasanya Indonesia apa Pak? Nglimpe. Nah, nanti tolong yang guru bahasa Indonesia kalau yang kenal Bu Gazira, Bu, bahasa Indonesia yang nglimpe itu apa? Nglimpe itu apa ya? Menyamarkan.
Jadi menyamarkan tentang kondisi yang akan terjadi selanjutnya. Jadi biasanya seperti itu. Nah, hati-hati nggih, garwane jenengan, bapak jenengan kok wis seperti itu. 40 hari. Iya, 40 hari betul. 40 hari sebelum orang meninggal dunia satu jiting. Ini ya. Ini apa Bu jeneng? Nah, telinganya nyeteter. Ini loh. Nempel. Jadi telinganya ini rapat. Kemudian lekukan di bawah hidung ini sudah rata. Bawah hidung ini kan ada lekukan kan di sini. Gagawono Dewi Romu. Nek wis roto hati-hati. Gitu ya. Ya, ini ada cuma ini rata. Ya, ini rata. Kemudian yang selanjutnya adalah kantung mata. Kantung mata ini masuk. Kantung matanya masuk ke dalam. Jadi ininya lebih di sini kelihatan tulangnya. Kan ini kan masih rata nggih. Ini ono bedol-bedol sithik. Ora usah keweden ora apa-apa. Ini iya. Nah ini mulai masuk ke dalam Bapak sekalian. Kemudian sering berwasiat. Sering berwasiat sesuk anake dirumati sing apik ya. Ojo lali dielingke salat. Kae ana tabungan semene mau digunakake sing apik. Kae sering berwasiat. Nah biasanya yang sering dijak ngomong kan yang sering dekat, sering nunggoni kalau dia sakit. Biasanya ndak dinyana-nyana gitu ya. Ya seperti itu.